Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alallahu wa iyyakum min ahlil khairi was sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Wa saqalallahu umurana wa umurakum wa umur ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syaril alam khosatan fi Falastin wa ghairiha. Amin Allahumma amin. Kita turut bergembira kalau melihat di layar monitor ini, sebagaimana dinarasikan di berbagai media, salah satunya di Kompas, ini adalah pemandangan bagaimana rudal-rudal yang diserangkan oleh Israel itu ke Iran mampu ditepis, jadi meledaknya di atas, bahkan 99% berhasil digagalkan. Ya luar biasa ya, ada negara sekuat negara Iran yang kelihatan sekali bagaimana negaranya itu terlindungi dengan kecanggihan teknologinya. Dan mungkin itu juga yang membuat Iran itu percaya diri untuk ambil alih atau ambil bagian dalam peperangan ini, karena dia sudah menghitung ketika diserang sudah ada penangkisnya. Mungkin negara-negara lain tidak punya seperti ini sehingga mikir dua kali. Karena ya begitu Israel itu, kalau ada negara ikut campur langsung negaranya dihantam juga. Apalagi Iran ya. Karena kalau kita pelajari negara Iran itu, revolusi Islamnya itu salah satu dari konstitusinya adalah memang menghapuskan Israel. Jadi memang musuh bebuyutan lah bahasanya. Misalnya Indonesia atau Arab Saudi apa punya hal-hal seperti ini. Ya, kalau ikut-ikut terus digempur begitu bagaimana ceritanya? Apalagi kita sedang mau membangun negara ini dengan pemimpin yang baru. Kalau tiba-tiba ambil kebijakan ada di proksi tertentu, artinya ikut campur kepada Israel lewat serangan senjata, nanti kalau kita dibom seperti ini apa yang terjadi? Jadi ya harus mengakui lah, mungkin karena tidak mampu ya, tidak mampu untuk melihat menanggung resikonya. Seperti yang pernah saya bahas bahwasanya Islam itu agama yang adil, Islam itu agama yang logis. Seseorang itu dia nahi mungkar itu harus mengukur diri. Kalau alimah ya, kalau dia tahu, ini sudah pernah saya bahas ya. Atau ghalabatud don saja, atau diprediksi terkuatnya itu nahyul mungkar itu yadurruhu, terlibat langsung dalam nahi mungkar itu ternyata membahayakan, maka sudah sakoto al wujub ya, sudah nggak wajib lagi. Artinya kalau bicara secara hukum ya memang ya mikir-mikir juga kalau tiba-tiba mengorbankan semuanya. Negara kita bayangkan mungkin kita terlibat sedikit kepada Israel langsung negara kita pula digempur. Persoalannya kalau Iran enteng-enteng saja ya. Karena kalau ya mungkin cocologi ya bahasanya. Iran ini kan sukunya Persia. Persia itu kita jadi ingat Salman Al-Farisi. Al-Farisi itu Persia ya. Salman Al-Farisi itu kan terkenal sekali bagaimana strateginya yang diajukan kepada Rasulullah dan disepakati oleh para sahabat, yaitu perang Khandaq. Di mana perang Khandaq itu bukan menjatuhkan lawan, memang posisinya adalah menahan serangan lawan. Jadi kalau masalah bertahan, suku Persia ini setidaknya kalau berkiblat kepada Salman Al-Farisi, memang ada terah di situ, ada darah-darah mempertahankan diri di situ. Jadi ketika Rasulullah terkepung, maka Salman Al-Farisi itu usul untuk membuat Khandaq atau parit, di mana parit itu digunakan untuk melemahkan serangan musuh. Ya, artinya ya dulu nggak ada rudal begini ya. Jadi kalau musuh itu pakai kuda, maka parit itu yang mana kuda terbaik pun tidak akan bisa lompat langsung sampai ke situ. Nah, jadi menghambat serangan lawan gitu. Ya mirip-mirip dengan inilah. Jadi di rudalnya itu tidak sampai tapi patah di tengah, meledak di atas. Kalau ada yang sampai jatuh itu kan kebayang Pak, berapa orang yang harus meninggal kan begitu. Kalau sampai lolos itu 1, 2, 3 lolos sampai ke bawah, persoalan itu. Soalnya itu bukan petasan ya. Kalau petasan cuman kaget kita, itu rudal ya. Jadi setidaknya kita masih optimis ada perlawanan yang sengit kepada Israel ini, atau setidaknya Israel itu konsentrasinya terpecahkan, tidak hanya bahasanya ya, tidak hanya fokus kepada agresinya kepada Gaza, tapi di satu sisi dia sudah punya musuh tambahan, musuh luar, di mana itu juga butuh konsentrasi untuk menyerang atau menjatuhkan atau melumpuhkan gitu ya. Ya sebagai orang yang ya walaupun tidak bisa terlibat, setidaknya kita support, kita gembira. Ikut gembira itu penting sekali.
Karena itu menunjukkan kita berpihak di mana. Stop nyinyir, stop, wah ini sih, stop, apa masalahnya? Ya, apa manfaatnya juga kita bersikap apatis seperti itu? Toh kenyataannya saudara-saudara kita, sesama muslim lah, sesama manusia ataulah. Apalagi hanya berbeda masalah Sunni Syiah. Bahkan kebetulan ini yang Sunni, saudara-saudara kita di Palestina itu sampai hari ini juga. Setiap hari itu masih ada terus penyerangan-penyerangan dari Zionis Israel ini. Sehingga anak-anak itu banyak yang menjadi korban. Nah tiba-tiba ada negara-negara dan alhamdulillah negara Islam. Apapun itulah. Mau Sunni, mau Syiah, mau apalah. Ini kita malah bingung negara Wahabi kok nggak muncul ya. Tetapi mungkin perhitungannya tadi itu. Ya kalau digempur dia nggak sanggup gimana? Jadi selain kita juga memesan atau mensarankan jangan nyinyir kepada mereka yang berjuang. Begitu juga orang-orang yang mensupport perjuangan mereka entah secara spirit, dengan donasi atau apa. Ya jangan lalu nyinyir juga kepada orang yang mungkin nampak tidak terlibat dalam hal ini. Karena semua orang punya keadaan-keadaan masing-masing. Jadi misalnya ada 10 orang, 9 orang atau 8 orang atau 5 orang melakukan sesuatu terus yang lain diam saja. Ya yang 5 orang fokus saja untuk melakukan sesuatu tersebut. Jangan lalu ada kebencian, ada rasa tidak terima kepada 5 orang yang lain. Karena apa untungnya? Ya yang 5 orang tidak melakukan sesuatu yang mereka tidak dapat. Yang melakukan yang dapat. Kenapa harus membenci orang lain? Kecuali kalau yang 5 orang berkhianat. Sudah nggak bantu malah hianat. Nah, itu baru berlebihan. Kalau hanya tidak menolong. Ya misalnya mereka memang tidak bisa. Tidak mampu. Ya gimana lagi? Kan semua orang keadaannya tidak sama. Misalnya ada pembangunan apa gitu. Yang kaya-kaya nyumbang. Yang miskin tidak nyumbang. Tidak perlu yang kaya itu berpikir. Ini orang miskin pelit amat. Ya mereka emang nggak nyumbang. Nggak punya Pak. Artinya negara-negara atau apa yang punya keberanian melawan Israel dengan cara begitu, orang-orang yang mensupportnya juga jangan buang-buang waktu dengan memperhatikan negara-negara lain yang tidak ikut campur atau yang diam saja ya karena mungkin mereka tidak mampu atau mungkin mereka tidak siap menanggung konsekuensinya sementara negara sendiri siap. Apa manfaatnya kita sedang menyerang lawan lalu kita buang-buang waktu dengan masih sempat-sempatnya membenci orang lain yang tidak ikut-ikutan? Ya biarkan saja. Toh bagian-bagiannya itu sesuai dengan pekerjaannya. Al-ajru biqadri ta'bi, kan begitu. Jadi yang namanya balasan itu sesuai dengan apa yang kamu usahakan. Apa yang kamu wujudkan, apa yang kamu capai, itu yang akan kamu dapat gitu. Jadi upah itu sesuai dengan pekerjaannya. 10 orang dalam rombongan yang sama atau dalam misi yang sama, tidak lalu semua mendapatkan hal yang sama, tergantung apa yang mereka lakukan masing-masing. Jadi kalau seperti itu kan menjadi lebih damai. Tidak perlu angkat-angkat lagi. Oh ini negara Sunni kok diam atau apa. Atau Sunni atau itu perang antar Syiah atau apa ya. Sentimen-sentimen begitu tidak produktif. Tidak konstruktif juga. Justru membuang-buang waktu. Itu hanya melampiaskan kekesalan, melampiaskan emosi saja ya. Allahumma dina